Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita, yakni membahas kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Terakhir pembahasan kita sudah sampai di tanda rofa menggunakan wawu. Sedikit mengulas, kemarin kita sudah membahas tanda rofa menggunakan wawu itu ada dua. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna, mu'minuna, kafiruna, dan seterusnya. Kemudian yang kedua pada asmaul khamsah. Al-asmaul al-khamsah yakni abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Dengan syarat asmaul khamsah ini dia harus diidofahkan atau disandarkan. Dia harus sebagai mudhof. Ketika dia tidak menjadi mudhof atau bukan sebagai mudhof, maka dia tidak dihitung sebagai al-asma al-khamsah. Itu sedikit kemarin yang kita bahas. Kemudian penulis melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i, maka menjadi dianya alif itu alamah atau tanda lirraf'i bagi rafa fi tasniyatil asma'i khasatan, dalam tasniyatil asma, dalam isim tasniyah khasatan, hal keadaan secara khusus. Sekarang penulis melanjutkan, penulis mengatakan adapun alif, maka alif itu menjadi tanda bagi rafa khusus pada isim tasniyah atau isim musanna. Apa itu yang dimaksud tasniyah atau musanna? Tasniyah atau musanna yakni adalah isim yang bermakna dua. Kita kemarin sudah sempat membahas tentang isim dalam bahasa Arab. Itu ada tiga. Ada isim mufrad, ada isim musanna, dan ada isim jamak. Kalau masih ingat ya teman-teman. Musanna dan jamak. Jadi isim dalam bahasa Arab ya, dalam ilmu nahwu itu tidak terlepas dari ketiga ini. Isim mufrad atau isim musanna atau isim jamak. Kalau fiil dia ada tiga juga. Madi, mudhari' atau amar. Kalau isim mufrad, musanna, jamak. Nah, sekarang apa itu mufrad? Mufrad itu adalah isim atau kata benda yang dia bermakna satu. Bendanya itu satu. Mufrad. Musanna adalah kata benda yang bendanya itu jumlahnya dua. Nah, sedangkan jamak itu adalah kata benda yang jumlahnya itu tiga dan lebih. Tiga atau lebih dari tiga itu sudah masuk jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan lebih dari satu sudah dihitung jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu jamak itu adalah tiga ke atas. Tiga dan ke atasnya. Kalau dua itu belum dihitung jamak, masih dihitung musanna. Sekarang saya jelaskan sedikit. Contoh kalimat mufrad atau isim mufrad, ya, kata yang bermakna satu, itu contoh kitab. Kitab. Misal ini rofa. Maka harokat akhirnya apa teman-teman sekalian? Kita sudah bahas. Isim mufrad tanda rofanya menggunakan dhammah. Maka kita kasih di sini kitabun. Ini isim mufrad. Ya. Karena dia bermakna satu. Kitabun itu satu. Dan karena dia isim mufrad, ketika kita rofakan tanda rofanya dengan dhammah. Nah, bagaimana kita merubah bentuk mufrad atau bentuk tunggal ini menjadi bentuk musanna atau bentuk tasniyah? Ini kan kitab kan satu. Kitabun satu kitab. Kalau kita mau mengatakan dua kitab, maka kita mengatakan dengan kita bani. Kitabani. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, di sini ada perbedaan antara kitabun dan kitabani. Apa perbedaannya? Ya, di akhirnya. Kalau di sini kitabun, di sini ditambahin dari kata kitab ditambahin alif dan nun. Alif dan nun menjadi
kitabani. Dari tadinya kitabun jadi kitabani karena ditambahkan alif dan nun. Nah, dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi berlaku untuk semua selain kita, maksud saya. Contoh isim lain eh misal contoh lain kolam. Kolamun, satu pena. Kita mau jadikan dia bentuk tasniah, tambahkan alif dan nun. Kolamani. Atau bentuk lain misalnya ini kurrosatun, buku tulis. Satu buku tulis kurrosatun. Jadikan dia bentuk tasniah, tambahkan alif dan nun. Kurrosatani. Seperti itu. Kasur, sarirun. Jadikan bentuk tasniah atau musanna. Sarironi. Sarironi. Lampu, misbahun. Jadikan bentuk tasniah. Misbahani. Tambahkan alif dan nun. Semua, jadi berlaku untuk semuanya ya. Sarironi, misbahani, miftahani. Kemudian apa lagi? Kolan suwatani, nafidatani, babani, hakibatani, ya, sa'atani. Pokoknya dia yakni isim mufrad ketika ingin kita berubah menjadi bentuk tasniah itu kita tambahkan alif dan nun di akhirnya. Dengan catatan sebagai ketika dia posisinya rofa. Nanti akan kita bahas. Intinya seperti itu dulu. Untuk mempermudah, intinya bentuk mufrad ketika dirubah ke bentuk tasniyah atau musanna ditambahkan alif dan nun di akhirnya. Nah, sekarang kita hapus dulu yang mufrad. Kita sekarang beralih ke yang musanna. Tadi kan kita setelah membahas kalau isim mufrad dirubah ke bentuk musanna atau tasniyah, kita tambahkan alif dan nun. Dari kitabun jadi kitabani. Kitabani. Perhatikan di sini. Sekarang muncul pertanyaan. Loh, kalau dia dibaca kitabani, berarti tanda rofanya apa dong? Kan kalau kitabun jelas, kitabun tanda rofanya dengan domah, maka kita baca kitabun. Bun. Itu kan domah. Karena dia posisinya rofa. Kitabani ini kan bentuk tasniyah. Dan ini juga rofa. Tapi kenapa kok tidak dibaca kitabanun? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak dibaca kitabanun? Kan dia rofa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi, rofa itu tidak selamanya tandanya menggunakan domah. Kita kan kemarin sudah bahas. Yang pertama domah, yang kedua ada yang ada yang wawu. Nah, sekarang tanda yang kita bahas adalah alif. Maka dalam lafadz kitabani ini kan rofa. Tanda rofanya mana? Tanda rofanya adalah alif yang ada di antara ba dan nun. Di mana? Yang ini. Kitabani. Jadi tanda rofanya adalah alif di sini. Kitabani. Nah, ini tanda rofanya alif. Nah, jadi tanda rofanya bukan harokat akhir di huruf nun ini, bukan ini. Ini bukan tanda rofa. Tanda rofanya adalah alif yang ada di antara ba dan nun. Nah, seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, loh, kan kita kan belajar nahwu. Katanya membahas harokat, yakni kita menentukan harokat akhir dari suatu kata. Lah ini kok tanda rofanya ada di tengah, bukan di akhir. Kan harusnya kalau tanda rofanya di akhir, yakni tanda i'rab itu di akhir, jadinya gini. Kita ba. Kan ini harusnya. Nah, kan jelas di akhir. Kok masih ada nun di sini? Kok ditambahkan nun? Kenapa? Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, nun di sini ini adalah nun pengganti. Pengganti itu dalam bahasa Arabnya iwat. Nun iwat. Nun iwat. Nah, jadi nun iwat ini dia menggantikan apa? Menggantikan tanwin. Menggantikan
tanwin. Jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya ini pelajarannya di sorop sebenarnya, tapi tidak apa-apa saya bahas sedikit. Ketika kita mengatakan kitabun, nah kitabun seperti ini kan domah nih, domah tanwin. Tanwin itu apa sih? Tanwin itu kan sebenarnya adalah nun sukun. Nun sukun. Contoh kita mengatakan kitabun kan kita sebenarnya gini. Kita bun. Bun nih. Kitabun. Sebenarnya kan ada nun sukun di akhirnya. Kitabun. Bun tuh ada nun sukunnya sebenarnya. Nah, lantas ketika bentuk mufrad kitabun ini kita rubah menjadi bentuk yang tasniyah, nah, kita kan tambahkan ininya, tambahkan alif. Kitaban. Nah, itu nunnya itu kan harus tetap ada. Harus tetap ada. Maka nunnya dimasukkan di sini, dituliskan. Tadinya kan nunnya kan berbentuk tanwin. Maka ketika dia dirubah ke bentuk tasniyah, nunnya itu dituliskan. Akhirnya nunnya dituliskan. Lantas kenapa kok diharokati dhammah? Nah, jadi ada kaedah untuk menunjukkan dia itu tasniyah, maka dia diharokati kasroh. Afwan, bukan dhammah ya, diharokati kasroh. Diharokati. Sebenarnya ini nanti pelajarannya ada di ibdal wal i'lal di sorop. Saya hanya singgung sedikit. Intinya gini teman-teman. Nun di sini adalah nun pengganti dari tanwin tadi itu. Karena tanwin itu kan sebenarnya nun sukun di ujung yang kita baca itu. Nah, ketika dirubah ke bentuk tasniyah, maka nunnya dituliskan seperti itu. Jadi kita bani. Seperti itu. Paham teman-teman sekalian ya? Kalau belum paham nanti bisa komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Karena ini sebenarnya nahwu sangat dasar sekali di sini. Tidak terlalu membahas masalah-masalah yang rumit. Jadi intinya yang ingin saya tekankan di sini adalah ini kan bentuk tasniyah atau musanna. Nah, tanda rofaknya adalah dengan alif ini. Gitu. Jadi bukan kita banun, bukan, tapi kita bani. Dan tanda rofaknya bukan ninya, tapi alif di tengah tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi sudah jelas teman-teman sekalian ya, bahwa alif itu dia menjadi tanda rofa pada satu tempat saja. Dan ini gampang diingat, yakni pada tasniyah. Sekarang penulis melanjutkan. Wa aman nunu, adapun nun, fatakunu alamatan lirraf'i, maka menjadi ianya nun itu alamat, yakni tanda bagi rofa fil fi'lil mudhari, pada fi'il mudhari, idza tasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Nah, jadi nun itu menjadi tanda bagi rofa pada fi'il mudhari yang tersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannas al mukhatabah. Yakni sebenarnya bisa kita katakan di sini adalah yakni pada af'alul khamsah. Af'alul al khamsah. Af'alul khamsah. Yakni fi'il-fi'il yang 5. Al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Kalau kemarin kita bahas ada asma'ul khamsah, ini ada al-af'alul khamsah, yakni fi'il-fi'il yang 5.